Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Perkenalkan sosok Ganjar Pranowo ke warga Gresik, kader PDP Jatim bagikan ratusan sembako. Wow, ya begitu nihilnya, begitu gagasan-gagasan mereka begitu sampai-sampai ya bagi-bagi sembako begitu kan. Dari mana uangnya begitu kan? Pertanyaan publik bertanya-tanya begitu kan ya. Padahal inilah pada hakikatnya kalau petugas partai yang hanya mengandalkan sembako ya seperti ini begitu kan ya. Padahal ya dalam demokrasi ya bagi-bagi sembako itu bagi kami ya tidak etis begitu kan. Kenapa? Karena dia hanya mengandalkan ya simpati dari ya masyarakat begitu kan. Bukan ya ide gagasan yang diterima oleh masyarakat begitu kan. Begitu logikanya begitu ya. Bahkan banyak sekali pro dan kontra terkait apa yang dilakukan oleh tim Ganjar ini begitu kan. Ya sering begitu kan. Bahkan ya apa namanya setiap kader-kader PDIP terus kemudian relawan-relawan Pak Ganjar sering yang membagikan sembako seperti ini begitu kan. Ya kok kacau begitu kan. Bagi-bagi sembako begitu kan ya. Ya inilah pada hakikatnya petugas partai di situ begitu ya yang kemudian hanya mengandalkan itu begitu kan. Wajar ya kalau memimpin menghasilkan ya seperti itu begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen yang kenalkan sosok Ganjar Pranowo ke warga Gresik, kader PDP Jatim bagikan ratusan sembako. Banyak sekali kritikan dan dari netizen begitu ya. Yang dapat bagian masuk dalam responden survei. Bener nggak sih ya Burhanuddin? Bisa saja begitu kan, sebatas itu begitu ya. Karena kagak punya prestasi atau nilai jual ya, alias kagak laku, maka jurus terakhir adalah sembako. Ya bisa saja begitu kan, disertai dengan diberikan kaos, diberikan sembako, diberikan uang, bisa saja itu terjadi begitu kan. Ya mungkin pada hakikatnya apa yang sebenarnya begitu kan, ya dampak dari ini kan seolah-olah masyarakat sekarang itu ya melek terhadap perkembangan ya modern apa namanya demokrasi hari ini begitu kan. Jelas di situ kalau bagi-bagi uang ya jelas elektabilitasnya di situ kan tidak naik begitu kan ya. Ya kalau dia elektabilitasnya naik bahkan surveinya naik seperti itu begitu. Kenapa kok masih bagi-bagi seperti itu begitu kan ya. Ini kan kacau begitu. Bahkan yang money politik, sembako politik bujuk ya dengan iming-iming sembako ya. Emang boleh bagi-bagi sembako secara mencolok begitu ya, takut keok ya, brutal pun ya mereka lakukan ya. Jangan berharap Bawaslu berani menindak ya, takut kalau dicopot ya. Pesan saja dulur-dulur ya, tulur-tulur ya, terima sembako kebetulan harga-harga pada mahal. Tapi ya jangan pilih orangnya, beras keberes kan, katanya begitu kan. Surveinya kok naik ya, tiba-tiba kok bagi-bagi sembako, ada apa begitu kan ya. Ini harus kita lihat begitu kan, sayang seribu sayang begitu kan ya. Di satu sisi kenalkan Pak Ganjar turun ke bawah, tidak hanya itu ya, Eri Cahyadi juga bagi-bagi apa namanya tempel stiker terus kemudian Gibran dan sebagainya begitu kan. Ya sangat prihatin sekali lah kalau hanya memperkenalkan ya sebuah finansial tapi bukan memperkenalkan ya gagasan-gagasan utama kepada masyarakat di situ begitu. Sangat disesalkan begitu kan. Ya pasti ya suatu saat nanti melahirkan ya ide dan gagasan yang tidak muncul begitu kan kalau dia menjadi presiden begitu kan. Kan sudah jelas di situ begitu kan ya. Bahkan di satu sisi warga Jawa Tengah sebagian sudah banyak sadar kalau partai PDP hanya peduli mereka pas kampanye aja. Yang lain kapan sadarnya, wahai saudaraku, jangan mau dibodohi sama rezim ini begitu katanya begitu ya. Tetapi dalam demokrasi kita begitu kan, ya tapi ujung-ujungnya bersifat politis begitu kan. Walaupun niatnya membagi bersedekah, tapi kan pasti bersifat politis seperti itu begitu kan. Ya namanya ini kampanye politik kok begitu ya. Belum juga masa kampanye ya kader-kader benteng udah pada keliling kemana-mana yang mengenalkan Ganjar sambil nyogok sembako ya. Coba kalau kubu Anies yang demikian ya, kolam akan bergolak, digoreng di media TV sampai bosan lihatnya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, kenalkan sosok Ganjar Pranowo ke warga Gresik, kader PDP Jatim bagikan ratusan sembako ya. Dikutip dari tvnews.com. Untuk memperkenalkan sosok Ganjar saja begitu kan sebagai calon wakil presiden di 2024 yang diusung oleh PDP Perjuangan kepada warga masyarakat di Gresik, kader PDP Jawa Timur ya, Susi Cecilia ya, melakukan belusukan dengan membagi-bagikan ratusan sembako ke kampung-kampung di Gresik. Total ya ada seratusan bungkus ya paket sembako dibagikan wilayah adat ya, penduduk dan kelurahan Trate ya di Karangpoh, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik ya pada hari Minggu kemarin, pada hari Minggu tadi begitu ya.
Artinya apa? Artinya kalau kita lihat bahwa kok sebegitu ngerinya begitu kan, kok sebegitu nihilnya gagasan-gagasan itu yang kemudian hanya dibandingkan ya dengan bagi-bagi sembako seperti ini begitu kan ya. Tanpa membagi-bagi sembako, kalau Pak Ganjar diinginkan oleh masyarakat, maka dia akan dipilih begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Masa rakyat disogok dengan sembako, masa rakyat di apa namanya diajak lalu kemudian apa namanya seolah-olah begitu kan. Ya, satu sisi memperkenalkan Pak Ganjar lewat sembako begitu kan, begitu logikanya begitu. Artinya selama ini sosialisasi sebenarnya bukan seperti itu begitu kan. Sosialisasi itu adalah membuat acara di situ, perkenalkan Pak Ganjar di situ begitu kan ya, kumpulkan masyarakat di situ, bukan ya bagi-bagi sembako seperti itu begitu kan. Sayang seribu sayang kalau seperti itu begitu kan, demokrasi dicederai dengan sembako begitu. Dalam kegiatan belusukan ke rumah-rumah warga untuk mensosialisasikan ya sosok Ganjar itu, Susi, perempuan asal Surabaya tersebut juga membagikan stiker bergambar Ganjar Pranowo dan ditempel di rumah warga yang dia datangi begitu ya. Bahkan bantuan sembako tersebut diserahkan langsung ke rumah warga yang disasar dengan berjalan kaki menyusuri gang-gang kecil ya di perbatasan antara Kelurahan Terate dan Kelurahan Karangpoh ya Kota Gresik. Dalam keterangan pada awak media, Susi mengatakan kegiatan membagi sembako yang dilakukan pada hari Sabtu kemarin begitu ya, kemarin itu untuk menjawab kebutuhan masyarakat saat ini di tengah harga sembako yang mulai mengalami kenaikan cukup tinggi. Seharusnya kan kalau sembako tinggi begitu, protesnya bukan ke warga di situ begitu kan, bukan membagi-bagikan sembako seperti itu, tapi tekanlah pemerintah hari ini di rezim koalisi PDIP begitu kan, itu yang membuat itu begitu kan. Percuma dia nerima sembako dimakan satu hari ludes dengan satu keluarga, tiba-tiba besoknya ya percuma begitu harganya. Nah ini kan apa namanya, menurut saya pribadi ya dari kader-kader PDIP tidak punya solusi lain begitu kan. Solusinya hanya bagi-bagi sembako dengan tujuan bahwa sembako itu mahal atau tinggi begitu kan. Seharusnya kan tekan pemerintah ya dengan harga yang murah di situ begitu kan, masyarakat akan mengikuti begitu, bahwa ya yang namanya PDP itu adalah yang disebut dengan apa namanya jargonnya wong cilik di situ begitu kan, pastikan simpati mereka begitu kan ya, tanpa harus bagi-bagi sembako pun begitu kan bisa begitu lewat seperti itu begitu. Sayang seribu sayang karena jalan solusi utama begitu kan ya, karena kalau ya kritik pemerintah dengan harga yang mahal begitu kan, harga pokok mahal dan sebagainya, ya bisa saja ya ada satu reputasi yang luar biasa yang harus kita pertaruhkan di situ begitu. Tapi sayang seribu sayang begitu kalau hanya ini jadikan solusi begitu ya. Bahkan di satu sisi sesuai kebutuhan masyarakat saat ini total ada 100 sembako kami bagikan ya kepada warga sekitar ya, kata panitia yang juga maju dalam ya caleg DPRD Jatim Dapil Gresik. Pihaknya mengaku rutin membagikan sembako ya, pembagian ini tidak berhenti di sini saja, tetapi tetap akan terus dilakukan oleh PDP ya hingga menjaring aspirasi warga baik dari sektor pendidikan, kesehatan dan lainnya. Lantas bagaimana dari uang sembako itu begitu kan ya? Pertanyaan kan seperti itu begitu. Kami gotong royong untuk membantu rakyat saat ini keluhan ya dan desakan masyarakat kebutuhan pokok termasuk pembagian sembako ya. Sayang seribu sayang desakan-desakan itu bukan desakan ke pemerintah, malah ya memberikan apa namanya mencari kesempatan begitu ketika harga pokok mahal, lalu kemudian ya cari simpati untuk seolah-olah membantu dan sebagainya begitu kan. Wanita yang juga wakil bendahara DPD PDIP Jawa Timur ini mengatakan ini merupakan langkah awal membantu mengatasnamakan kemiskinan di Gresik. Kami terus bergerak, tidak hanya janji-janji saja begitu kan. Sementara itu Hamid 51, salah satu warga ya Karangpoh yang menerima bantuan, mengaku kaget saat didatangi oleh Susi untuk memberi bantuan di rumah pada siang hari. Alhamdulillah senang dapat bantuan. Saya juga senang Pak Ganjar Pranowo, pungkasnya begitu ya. Ya karena dibagi sembako, siapa yang tidak senang di situ begitu kan. Ya masyarakat yang cerdas itu pasti diterima, tapi ya harus ada tapinya begitu ya, jangan dipilih lah begitu kan kalau hanya mengandalkan sosialisasi ya apa namanya sembako dan sebagainya begitu. Sayang seribu sayang kalau hanya itu ya diukur begitu kan ya. Tetapi mari kita baca ya, ini komentar-komentar banyak sekali netizen, tapi sayang menurut saya pribadi menerima sembako tapi besoknya begitu sudah ludes begitu dimakan oleh keluarga kita misalnya, terus kemudian besoknya lagi ya harga yang semakin tinggi, dan situ bukan solusi utama begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.